Siapa bilang masa pandemi telah meluluhlantahkan perekonomian termasuk memutus mata pencaharian? Buktinya kelompok wanita tani atau KWT Bina Lestari yang berlokasi di Kelurahan Nagri Tengah Kabupaten Purwakarta justru membuat inovasi dalam bentuk produk UMKM berbahan baku sayuran. Keberhasilan KTW Bina Lestari pun mendapat apresiasi dari Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Bupati mengaku bangga atas raihan prestasi yang inovatif dari Bina Lestari yang hingga mampu melahirkan produk UMKM seperti minuman dan makanan khas Purwakarta yaitu simping yang terbuat dari daun bayam. Menurut Ane, kreativitas KTW Bina Lestari ini harus menjadi contoh oleh kaum hawa di Purwakarta untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wanita Tani Bina Lestari yang hari ini membuktikan dan berinovasi simping adalah makanan khas Purwakarta yang biasanya ada rasa kencur dan rasa-rasa yang lainnya, tetapi hari ini dari bahan dasarnya itu adalah sayur mayur. Jadi ada pakcoy dengan simping bawang merah, bayam merah. Ini luar biasa, selalu berinovasi. Tadi saya sudah coba minuman dari bunga teleng dan bunga rosella yang terus dikembangkan oleh kelompok wanita tani Bina Lestari. Terima kasih, ini luar biasa dan ini betul-betul harus dicoba oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Purwakarta usai melakukan panen raya jagung ketan yang dikelola KTW Bina Lestari. Jagung ketan tersebut merupakan jagung varian baru berwarna ungu dan lengket seperti ketan. Jagung ini juga disebut bisa dipakai untuk pengganti nasi. Ketua KTW Bina Lestari Eni Lestiorini kepada Cipta TV Kamis 24 Juni menyebutkan, masa pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam KTW Bina Lestari dengan bercocok tanam di kebun, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sebidang kebun KTW Bina Lestari tersebut berlokasi di RW 10, Kelurahan Nagri Tengah, Kabupaten Purwakarta. Di kebun tersebut, KTW Bina Lestari yang beranggotakan 30 orang ibu-ibu secara bersama-sama melakukan aktivitas perkebunan dimulai penyemaian hingga pindah tanam. Selain bercocok tanam, Bina Lestari aktif mengolah produk makanan dan minuman UMKM seperti simping sayur bayam dan pakcoy serta minuman de rosella dan bunga telan. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, kelompok wanita tani atau KWT Bina Lestari lahir untuk menjawab tantangan zaman dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, salah satunya membangun mandiri pangan di lingkungan. Kebun umum yang dikelola KWT Bina Lestari tersebut berlokasi di RW 10 Kelurahan Nagri Tengah, Kabupaten Purwakarta. Di kebun umum atau biasa mereka sebut kebun demplon tersebut, anggota KWT Bina Lestari berjumlah 30 orang ibu-ibu bercocok tanam, dimulai menyemai hingga memindahkan tanaman. Satu manfaat dari mandiri pangan ini, ibu-ibu bisa memanen hasil tanamannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti apa mandiri pangan yang dimaksud? Berikut penjelasan Ketua KWT Bina Lestari Eni Lestiorini. KWT Bina Lestari berada di lingkungan RW 10 Kelurahan Negeri Tengah. Kepanjangan dari KWT adalah kelompok wanita tani yang berdomisili kelompok kami adalah wanita dan di dunia pertanian. KWT Bina Lestari terbentuk kurang lebih sekitar 30 anggota. Kegiatan kami mayoritas itu di rumah dan tujuan kami adalah mandiri pangan. Mandiri pangan adalah ibu-ibu di sini sudah bisa memanen dan memenuhi kebutuhan dasar untuk makanan diperoleh dari pekarangan di lingkungan. Kami mempunyai kebun demplot. Dengan adanya COVID sekarang ini dan dibatasi kegiatan, maka untuk mengisi kejenuhan kegiatan di lingkungan yaitu dengan cara bercocok tanam, kami melakukan kegiatan di kebun demplot atau kebun umum. Kami menyemai barang-barang, kemudian kami memindah tanam barang-barang, kemudian setelah dimasukkan ke polybag kami bagikan kepada anggota. Nah, anggota bisa merawat dan memanen di pekarangan rumah sendiri.
Adapun selain untuk dikonsumsi, kami juga menjual hasil dari panen ataupun dari tanaman tersebut yang menggunakan polybag. Selain untuk dijual sayurannya, kami juga membuat olahan dari sayuran. Salah satu yang sudah diunggulkan dalam kelompok kami adalah simping berbahan dasar bayam merah dan pakcoy. Adapun minumannya adalah teh bunga telang dan teh rosella. Kemudian selain untuk kue dan sirup, kami juga memproduksi jus dari sayuran seperti jus pakcoy, bayam merah, seledri, kemudian tomat, wortel dan lain sebagainya. Kami memproduksi sesuai dengan orderan atau pre-order. Jadi karena tidak menggunakan pengawet dan tidak menggunakan pemanis buatan. Pemanis yang kami pakai itu adalah dari madu dan dari sari buah nanas madu. Pemirsa, terkait dengan warta tadi, kami sudah terhubung dengan Ketua KWT Bina Lestari, Ibu Eni Lestiorini SE. Selamat malam Ibu. Malam. Ya, selamat malam Ibu, bisa mendengar suara kami di studio Bu? Bagus, jelas banget di sini ya. Sangat ya, baik Bu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu. Tertarik nih menyimak ulasan Ibu tadi, KWT Bina Lestari lahir untuk membangun mandiri pangan. Nah, bisa Ibu jelaskan seperti apa mandiri pangan yang dimaksud Bu? Oke. Mandiri pangan adalah saya menciptakan kegiatan di lingkungan bersifat pertanian. Karena untuk saat ini dimulainya itu pada saat awal pandemi COVID 2 tahun yang lalu. Jadi ibu-ibu di sini merasa dunia mereka itu terbatas ya Pak ya. Jadi kami di sini membuat kegiatan di mana kegiatan ini mengutamakan kelompok wanita tani. Jadi wanita mayoritasnya. Ibu-ibu di sini semuanya menanam, kemudian mereka tidak meninggalkan tugas. Ya, jadi baik, Bu. keluarga masih tetap tercover, ya. Keluarga, kemudian anak masih bisa diperhatikan dan kegiatan pun bersifat positif di sini. Nah, ide awalnya dari mana Bu hingga terbentuknya KWT ini Bu? Awalnya saya hobi saja Pak. Saya hobi saja, kemudian saya lambat laun saya mempunyai kebun 200 meter. Akhirnya banyak warga yang datang dan saya mengajak, mari kita berkebun di pekarangan rumah masing-masing. Kemudian juga saya di sini hanya mengajak ibu-ibu, pertama hanya 30 orang saja. Tapi lambat laun, alhamdulillah, seiringnya berjalannya waktu, mendapatkan respon positif. Kurang lebih sekarang hampir 1 RW sudah mulai menanam di pekarangan rumah masing-masing. 1 RW ya Bu. Baik Bu. Nah, kebun demplon yang dikelola KWT Bina Lestari ini jenisnya apa Bu? Ya, halo Ibu. Halo. Ya, Iya. Kebun demplon yang dikelola dari KWT ini jenisnya apa Bu? Kami mengelola berbagai jenis sayuran. Sayuran kami ada mulai dari sayuran daun, kemudian sayuran buah, kemudian juga ada beberapa varian tanaman toga, tanaman obat keluarga, kemudian juga ada bunga telang yang bisa dihasilkan bunganya untuk dibikin teh. Jadi kami tidak hanya bersifat kepada penjualan saja, tapi di sini juga kami menekankan juga ada nilai sosialnya, di mana setiap hari Jumat ataupun ada kegiatan event-event tertentu, kami berbagi dengan masyarakat sekitar. Ya, baik Bu. Apakah seluruh tanaman di sana ada semua Bu? Insya Allah ada semua. Ya, baik, kabarnya KWT ini selain bergerak di tanaman, merambah ke bidang makanan. Nah, bisa dijelaskan Bu? Betul, betul. Jadi gini, role modelnya itu adalah ibu-ibu, tujuan saya adalah memenuhi kebutuhan dasar dari pangan untuk rumah tangga. Sayuran ibu-ibu itu kan tidak usah harus membeli, tapi bisa menghasilkan. Itu yang pertama tujuan saya. Tujuan kedua saya adalah
Supaya kegiatan lingkungan ini berjalan, itu harus mendapatkan income untuk masing-masing anggota. Income ini didapat dari mana? Dari penjualan sayuran. Saya tampung semua sayuran hasil panen dari setiap anggota. Kita jual setiap hari Senin dengan hari Kamis, kita menjual by online sesuai dengan orderan atau PO dulu. Setelah semuanya selesai dan masih mungkin nanti pada saat panen menyisakan ada beberapa sayuran yang memang tidak laku, bukan tidak laku, maksudnya masih ada sisa yang dijual, kami mengolah tanaman dari sayuran itu. Saya mengambil jenis sayurannya itu adalah pakcoy dan bayam, karena saya ngambil simping. Simping adalah cemilan atau kue khas dari Purwakarta. Saya combine bagaimana caranya supaya makanan khas Purwakarta ini mendapat nilai plus, juga mendapatkan ikon dari Purwakarta. Saya untuk simping sendiri, saya 2 varian, yaitu adalah varian pakcoy dan bayam merah. Selain rasanya, vitaminnya, warnanya pun kita dapat dari sayuran tersebut. Apakah dan minuman UMKM juga, Bu? Minuman betul, kami juga mengolah dari bunga telang, juga teh bunga rosella, bunga telang dan bunga rosella. Selain itu juga ada yang namanya jus. Jus kita juga fresh dari lahan, itu adalah jus pakcoy, jus bayam merah, jus tomat, wortel dan lain sebagainya. Kita berani mengolah jus karena alhamdulillah sampai detik ini kita menggunakan dengan sistem organik, tidak menggunakan pestisida kimia semprot, tetapi kita menggunakan pestisida nabati, menggunakan tanaman yang berada di lingkungan sekitar untuk mengusir hama. Baik, Bu. Adakah yang bisa dibagikan dari ibu-ibu KWT ini, Bu, dari hasil UMKM tersebut, Bu? Maaf, diulangi. Ya, baik, Bu. Adakah yang bisa dibagikan untuk ibu-ibu dari hasil UMKM tersebut, Bu? Dibagikan maksudnya apa? Maaf. Dari makanan dan minuman itu, Bu. Iya, kami juga menjual secara online, kemudian PO. Kalau untuk proses pembuatannya itu sangat simpel sekali. Kita tidak menggunakan vesting ya mungkin. Jadi kita menggunakan dari sari jamur. Untuk MSG-nya kita ganti dengan menggunakan sari jamur. Kita fresh, ngambil dari kebun, kita olah, kita bikin bersama, kita packaging bersama. Ya, baik Ibu Eni, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa bermanfaat ya Sama-sama. untuk semua pemirsa Cipta TV. Amin.